Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu dari SIP 2018. Hari ini saya akan merangkum buku KSI bab 3. Jadi bab 3 ini merupakan kerangka keamanan informasi. Tujuan dari membangun kerangka keamanan informasi adalah untuk memastikan mekanisme kontrol yang tepat sedia untuk mengelola informasi secara efektif di, di seluruh perusahaan. Jadi tujuan utama kerangka ini agar mengelola informasi itu menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada peran keamanan informasi dalam perusahaan. Harus ada harus ada sumber daya yang didominasi di semua perusahaan itu semua menjamin aktivitas agar bisa dikoordinasikan. Fungsi ini harus menjadi peran penuh waktu dan manajer fungsi untuk sering disebut sebagai kepala jaminan informasi atau kepala tugas keamanan informasi atau CISO. Nah, ini selanjutnya ada kegiatan utama dari manajer keamanan informasi. Yang pertama, melakukan koordinasi kegiatan jaminan di seluruh perusahaan, termasuk mereka yang delegasi di luar tim. Kedua, dapat berkomunikasi dengan pengguna sehingga mereka mendapat memahami informasi dari mereka. Tiga, menjamin tanggung jawab dan menyadari potensi ancaman terhadap perusahaan. Yang keempat, memahami risiko dan profil perusahaan serta bagaimana hal itu dan bisa berkembang. Selanjutnya, memantau efektivitas jaminan perusahaan. Selanjutnya, melapor keefektifan pengaturan jaminan kepada manajemen yang lebih senior dan menyarankan perbaikan. Jadi nggak hanya melapor, ada saran untuk memperbaiki. Yang terakhir, menciptakan daya pertukaran dan jaminan informasi yang baik. Dan ini ada sejumlah standar yang diakui dapat memberikan panduan tentang bagaimana mengelola pengaturan jaminan dan tanggung jawab suatu perusahaan. Dan ini ada ISO 27000 series atau informasi security forum. Ada kebijakan, organisasi, standar, dan prosedur. Organisasi membutuhkan staf dan pihak ketiga untuk menggunakan atau memanipulasi dan menafsirkan informasi dan membutuhkan kerjasama untuk memastikan bahwa informasi mereka itu diakses secara aman dan bertanggung jawab. Dan mengembangkan dan menulis mendapatkan informasi terhadap kebijakan keamanan. Satu orang senior dalam organisasi harus diberitahu secara keseluruhan untuk bertanggung jawab melindungi jaminan aset informasi dari organisasi. Mereka harus bertanggung jawab secara formal untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang sesuai diterapkan di seluruh bisnisnya. Dan ini adalah kebijakan keamanan adalah penyataan strategis dari pendekatan organisasi terhadap jaminan dan menetapkan sikap organisasi formal tentang masalah jaminan untuk dilihat semua orang. Kebijakan ini tentunya memiliki syaratnya.
Syaratnya ini tentang bagaimana perusahaan akan mengelola jaminan informasi, perlindungan aset informasi sesuai dengan mereka, kepatuhan terhadap kebijakan, hukum dan peraturan, cara yang digunakan untuk mengetahui informasi masalah jaminan dan proses untuk menangani pelanggaran kebijakan. Ini panduan lebih rinci tentang apa yang harus disertakan dalam kebijakan keamanan dapat ditemukan dalam standar yang diakui ya, seperti ISO 27000 series atau yang tadi adalah informasi seperti forum ISV yang merupakan standar yang bagus. Ya, selanjutnya adalah tata kelola keamanan informasi. Ada peningkatan sejumlah undang-undang dan peraturan yang harus mengharuskan manajer untuk memastikan bahwa kontrol yang menandai persetujuan tersebut melindungi seluruh aset informasi perusahaan. Nah, dalam untuk memenuhi kewajiban ini, seorang manajer perlu memahami status terkini dari pengendalian asuransi yang ada, di mana pengendalian tersebut tidak memadai bagaimana risiko profil organisasi berubah. Upaya yang diperlukan kemudian dapat dilakukan untuk meningkatkan mekanisme keamanan dan mengelola risiko secara efektif. Nah, ini sebenarnya ada seluruh kajian tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan utama termasuk pihak eksternal. Dan jika ada otoritas pengatur kajian harus fokus pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi atau memicu kemungkinan amandemen, seperti adanya perubahan teknologi proses organisasi, sumber daya, atau ketersediaan praktik kerja. Kedua, misalnya ada perubahan pada persyaratan kontrak atau peraturan hukum. Yang ketiga, hasil tindakan dan rekomendasi dari jaminan apapun. Salah satunya pelanggaran jaminan atau jika ada bukti non kepatuhan terhadap kebijakan. Setelah tinjauan selesai, kebijakan yang direvisi harus dikomunikasikan secara efektif kepada pengguna yang relevan, baik itu internal maupun eksternal organisasi. Proses ini juga digunakan untuk pemeliharaan semua dokumen jaminan lainnya seperti standar keamanan, prosedur, dan pedoman. Manajer senior dan badan pengatur atau kepatuhan harus memiliki akses informasi yang menandai untuk dapat menunjukkan kepatuhannya. Untuk melakukannya, berikut jenis informasi yang perlu disediakan oleh manajer. Pertama, penilaian risiko tingkat tinggi untuk perusahaan dan kritis sistem dan layanan. Yang kedua, daftar risiko yang menunjukkan bagaimana risiko yang teridentifikasi akan dikelola. Akhirnya, seperangkat kebijakan keamanan terbaru dengan proses peninjauan. Selanjutnya, daftar dispensasi dari kebijakan keamanan. Terus, nantinya akan ada hasil dari tujuan jaminan dan pengujian keamanan dan tinggal kepatuhan. Selanjutnya ada laporan dari pelanggaran jaminan atau insiden. Terakhir, rencana untuk mengatasi kelemahan dan kepatuhan. Informasi yang relevan harus dikumpulkan, ditinjau, dan disajikan dalam format yang dapat diterima oleh atasan atau regulator. Ini komusion atau COSO, dan semuanya menawarkan tingkat akreditasi untuk mengaktifkan perusahaan untuk menunjukkan kompetensi mereka kepada organisasi dan peraturan lain. Model ISO 27001 memberikan pendekatan untuk menetapkan
menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan jaminan dalam suatu organisasi. Standarnya menggunakan rencanakan, lakukan, periksa, lalu bertindak. Pendekatan untuk ini ada PDCA, pendekatan untuk memberikan siklus tinjauan jaminan berkelanjutan dan perbaikan. Selanjutnya ada pelaksanaan keamanan informasi. Program jaminan informasi memberikan pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana organisasi akan memenuhi kebutuhan jaminannya. Ini dapat membantu mengembang untuk memahami tentang risiko informasi dan kemungkinan organisasi untuk memprioritaskan atau memfokus pada penerapan pengendalian yang menangani risiko yang paling penting. Dalam program jaminan ini, suatu perusahaan ini dimaksudkan untuk menawarkan panduan yang baik pada proyek atau manajemen program. Ada banyak publikasi yang membahas tentang ini, termasuk publikasi BCS, manajemen proyek untuk proyek terkait yang menyediakan materi buku tes untuk layanan BCS dan manajemen proyek PS. Nah, ini akan langkah-langkah utama untuk mengembangkan program dan implementasi dan rencana untuk mengidentifikasi. Pertama, bagaimana program implementasi akan mengatasi risiko dalam perusahaan dan mengurangi ke tingkat yang dapat diterima. Kontrol atau alur kerja yang perlu disiapkan untuk mencapai ini, tingkat usaha yang dibutuhkan, dan dari siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap bagian dari program, dan biaya dan skala waktu untuk terkait dengan implementasi dan bagaimana kemajuan yang akan dilacak. Ini merupakan langkah-langkah untuk mengembangkan program implementasi dan rencana untuk mengidentifikasi. Ini adalah program keamanan informasi sebagai manfaat positif. Program jaminan informasi harus dilihat sebagian untuk memberikan manfaat positif bagi perusahaan. Mengelola risiko dapat membawa manfaat nyata dalam hal stabilitas sistem informasi yang lebih baik dan perlindungan yang lebih baik terhadap informasi sensitif. Mereka dapat menampilkan file organisasi yang prioritas jaminan selaras dengan prioritas perusahaan. Ini manajer senior biasanya mereka bukan spesialis jaminan ya, dan tidak memiliki pemahaman penuh tentang risiko dan masalah jaminan informasi yang dihadapi organisasi. Penting untuk mempersepsikan manfaat positif dari program penjamin secara ringkas dan bebas. Nah, ini strategi keamanan informasi memiliki elemen-elemen dari program implementasi tidak mencakup periode waktu yang lebih lama dan harus diarahkan pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Ini harus menunjukkan bagaimana itu akan memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan bagaimana melindungi dari ancaman saat ini dan saat yang akan datang. Dan ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kondisi jaminan saat ini serta kekuatan dan kelemahan dari kontrol yang ada. Kedua, bagaimana profil risiko perusahaan akan berubah menanggapi perubahan tujuan bisnis dan praktik kerja. Selanjutnya, perkembangan yang diharapkan dalam perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu harus memahami perkembangan. Satunya, persyaratan hukum, kepatuhan, dan audit dan semua yang diantisipasi. Maksudnya,
perubahan area di mana pengenalan biaya dapat dilakukan. Ya, ini ya itu tadi adalah strategi keamanan informasi. Ini dapat digunakan untuk melindungi dari berbagai ancaman yang datang saat ini atau yang akan datang untuk waktu depannya. Selanjutnya ada pengelolaan keamanan insiden. Ya, terlepas dari sejauh mana kotor jaminan yang diterapkan, insiden keamanan dapat terjadi. Ini tidak hanya mempengaruhi kerahasiaan aset atau dampaknya juga dapat terkait dengan integrasi atau keberadaan. Penting untuk memiliki rencana untuk menangani kemungkinan ini sebelum terjadi, karena mencoba menemukan solusi setelahnya jarang efektif atau tidak efektif untuk mencoba menerapkan solusi setelahnya. Nah, ini prioritas pertama adalah memastikan bahwa semua orang di dalam organisasi tahu bagaimana mengenali sebuah insiden dan kepada siapa mereka harus melapor. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk pelatihan kesadaran sebagai bagian di internet atau portal perusahaan, dan dengan melakukan latihan. Dan ini adalah biasanya itu ada 5 fase dalam pengelolaan insiden. Pertama, pelaporan. Kedua, investigasi. Yang ketiga, penilaian. Yang kelima, yang keempat, tindakan korektif. Yang kelima, baru di review. Untuk memastikan bahwa informasi yang cukup ditangkap merupakan praktik yang baik untuk memiliki formulir standar yang digunakan untuk mencatat informasi yang diberikan oleh orang yang membuat laporan awal. Formulir itu harus menangkap siapa mereka, di mana mereka berada, detail kontak dan alamat, deskripsi tentang kejadian tersebut, apakah ada bahaya bagi kehidupan, atau apakah ada bahaya bagi aset perusahaan, dampak potensial lain terhadap operasi bisnis, deskripsi tentang apapun yang telah mereka lakukan sebagai tanggapan saat pertama kali insiden itu diketahui. Ya, itu tadi ada 5 fase pengelolaan insiden dan bagaimana merancang formulir. Ini ada legal framework atau kerangka hukum. Ya, ini mencakup informasi umum hukum yang terkait dengan manajemen jaminan informasi. Ini akan mencakup spektrum yang luas, mulai dari implikasi jaminan, ada kepatuhan terhadap jalan hukum bisnis, misal dagangan elektronik, internasional, hingga undang-undang yang secara langsung mempengaruhi cara informasi dapat dipantau dan disalin. Ini juga akan mengacu pada potongan undang-undang untuk menjelaskan konsep dan menyoroti varian legislatif antar negara yang terpisah. Nah, ini ada persyaratan dari suatu sistem legislatif yang membuat kepatuhan terhadap semua hukum yang relevan dari berbagai melalui undang-undang bisa menjadi rumit, dan bagian dari undang-undang ini terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Seri ISO 27000 series menyediakan organisasi dengan pedoman mengenai persyaratan hukum kepatuhan dan mencakup bidang-bidang sebagai berikut. Pertama, hak kekayaan intelektual. Dua, perlindungan catatan organisasi.
ketiga perlindungan data dan privasi informasi pribadi, dan setiap pencegahan penyalahgunaan fasilitas pengelolaan informasi, dan terakhir ada regulasi kontrol. Nah, kali ini ada perlindungan data pribadi. Undang-undang privasi ada untuk melindungi hak individu. Sebagian besar organisasi menyimpan dan memproses informasi tentang orang-orang seperti informasi karyawan atau pelanggannya. Organisasi perlu menyadari ada batasan hukum yang diberlaku pada mereka ya untuk melindungi informasi ini, dan bagaimana informasi itu dapat digunakan dan dipantau. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan dalam undang-undang privasi, dan ini harus diperjuangkan saat memproses informasi pribadi. Selanjutnya ini ada standar dan prosedur keamanan. Standar berdampak pada banyak aspek kehidupan sehari-hari, dan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa produk dan layanan aman, andal, dan efisien. Mereka juga menyediakan kemampuan pertukaran antar produk dan sistem. Saat ini ada standar yang diakui untuk hampir semua aspek dagangan, industri, pemerintah, dan jaminan informasi. Standar diproduksi oleh badan standar yang diakui dan memungkinkan organisasi untuk menunjukkan tingkat kompetensi teknis, operasional, atau administratif yang diperlukan. Nah, ini ada standar nasional dan internasional. Ada banyak standar yang berlaku untuk jaminan informasi. Ini biasanya menentukan seperangkat persyaratan untuk produk, proses, atau prosedur. Badan standar kerja sama dengan pakar industri di berbagai bidang, baik yang mewakili vendor, lembaga penelitian ilmiah, atau departemen pemerintah untuk menghasilkan praktik yang baik dan dapat diterapkan oleh orang lain. Nah, ini organisasi internasional untuk standar ISO adalah pengembang standar terbesar di dunia saat ini, dan telah menerbitkan hampir 2.000 standar internasional sejak didirikannya pada tahun 1947. Organisasi ini didirikan untuk memfasilitasi koordinasi internasional dan penyatuan standar industri. Standar ISO terutama bersifat teknis dan mencakup sejumlah besar sektor termasuk pertanian, konstruksi, teknik, dan teknologi informasi. Standar ISO dikembangkan secara kolaboratif oleh komite lebih dari 160 negara peserta. Setiap standar ditinjau setidaknya 5 tahun untuk memastikan bahwa standar tersebut tetap berlaku dan standar yang tidak lagi relevan dapat ditarik kembali. Edisi standar ini secara resmi diterbitkan oleh ISO dan dapat dibeli. Ini ada 2 standar utama dalam seri ini adalah ISO 27001 dan ISO 27002. Namun yang lain telah dikembangkan dalam seri ini untuk mencakup area topik sektor industri tertentu. Misalnya, seri disebut memuat standar tentang manajemen risiko di ISO 27005, keamanan jaringan pada ISO 27033, dan pedoman untuk mengelola keamanan informasi di sektor kesehatan di ISO 27799. Ya, jadi tentang bagaimana terbitnya ISO ya.
ISO 27 series. Saya ada sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi. ISO, nah di ISO ini menjalankan sejumlah skema sertifikasi sesuai dengan standarnya, termasuk ISO 27001 yang kemungkinan memungkinkan organisasi memiliki proses tata kelola dan manajemen jaminan informasi yang disertifikasi berdasarkan ISO itu sendiri. Untuk mendapatkan akreditasi ISMS atau sistem manajemen keamanan informasi, organisasi harus menjalani audit eksternal yang dilakukan oleh organisasi pihak ketiga yang terakreditasi. Auditor ini menggunakan proses standar untuk memeriksa suatu organisasi. Kebijakan standar dan prosedur ISMS yang bertentangan dengan misalnya ISO 2021 dan kemudian dicari bukti bahwa mereka digunakan dalam organisasi. Nah, ini contohnya ada di Inggris. Industri seperti jasa keuangan mengharuskan sertifikasi untuk standar tertentu diberlakukan, dan kasus ketidakpatuhan yang serius dapat menyebabkan sanksi dari otoritas jasa keuangan atau OJK. Ya, seperti denda berat atau pencabutan pendaftarannya. Contoh standar yang berlaku adalah standar keamanan data industri, kartu pembayaran atau PCI DSS ini yang awalnya diterapkan di Amerika, di USA. Ya, itu tadi sekilas atau rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.